Saya Adi Pranajaya mengawali karir sebagai sutradara pada 1994 dengan membuat film Perang Sapugara. Film Perang Sapugara adalah film yang diangkat dari novel karya Ratsu dengan judul yang sama, diterbitkan oleh Balai Pustaka pada 1982. Ketika saya masih mahasiswa, 1981-1986, membaca novel Perang Sapugara sangatlah menggugah hati. Ada beberapa yang saya lihat sangat menarik pada novel tersebut. Pertama, peristiwa kejadian pada 1902. Kedua, kolosal. Ketiga, saya membayangkan dia menghadirkan alam-alam di tempat kejadian yang begitu dahsyat. Keempat, nilai yang ditawarkan akan memberikan kita referensi terkait dengan sejarah bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, terutama yang di daerah-daerah. Betapa baiknya bila Tuanku Sultan dapat memaklumi hati Diamas beserta rakyat. Kita tetap setia kepada Raja. Ya, dia selalu berkata demikian. Dulu dan sekarang. Tapi kita tidak menghendaki Belanda memerintah. Kita selalu dan bersedia membayar upeti kepada Tuanku Sultan. Tetapi upeti untuk Belanda, kita tidak sudi memberikan. Tentu pada 1982 itu, saat mahasiswa saya belum berkecimpung atau belajar film. Saya masih harus menyelesaikan S1 saya di bidang Bahasa dan Sastra Indonesia di FKIP Universitas Mataram. Namun keinginan untuk menjadi orang film, khususnya sutradara film, sudah muncul pada saat itu. Maka selesai S1 itu, saya hijrah ke Jakarta dari NTB untuk belajar atau berguru film, dan alhamdulillah diterima di lingkungan sutradara Teguh Karya, dan saya diberi kesempatan juga untuk mengikuti beberapa produksi film beliau. Sementara saya juga didorong oleh beliau untuk belajar secara informal di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail dan sebagainya. Saya juga mengikuti produksi sutradara-sutradara lain selama periode 1987 sampai 1994 awal, termasuk juga bagaimana Idris Hardi bekerja sebagai ilustrator musik, bagaimana Pak Hartanto bekerja sebagai penata suara, dan lain sebagainya. Maka 1994 ketika saya diizinkan untuk mulai membuat film, maka kembali lagi pikiran saya pada novel yang pernah saya baca di awal 1980-an, yaitu Perang Sapugara. Maka novel itulah yang saya tetapkan sebagai karya film pertama saya. Ada beberapa hal yang menarik. Sebagai catatan tentu saja,
atas bagaimana pengalaman terhadap film pertama saya ini, yaitu pertama penulisan skenario yang saya harus yakini skenario bagus. Kalau sebuah film dikatakan bagus, tentu bukan karena faktor orang-orang yang terlibat di dalam proses pembuatannya saja, tetapi sesungguhnya dan yang pasti harus berawal dari ada ide cerita yang bagus, yaitu dari buku Perang Sapugara, kemudian penulisan skenario yang kebetulan saya sendiri juga yang menulis, harus bagus. Hasil itu saya konsultasikan dengan banyak teman, terutama Teguh Karya dan beberapa sutradara lainnya. Kemudian ketika rekrutmen kru juga harus betul-betul teliti dan tepat. Gitu. Kru yang saya maksudkan adalah kru yang tentu saja mereka punya pengalaman bagaimana membuat film kolosal, karena ini adalah film kolosal. Nah, tahapan-tahapan ini sangat penting, karena inilah yang nanti akan menentukan film ini baik atau tidak. Tapi persoalan yang juga tidak kalah tegang adalah karena keterbatasan dana, maka keputusan yang muncul saat itu adalah memakai pemain-pemain lokal. Artinya dari daerah di mana tempat lokasi pengambilan gambar, termasuk juga tempat peristiwa cerita ini terjadi, yaitu di Sumbawa. Maka semua pemain, katakanlah mungkin 99% adalah pemain-pemain dari daerah, sementara dari Jakarta hanya beberapa orang saja, hanya 2 orang saja, yaitu Mbak Nungki Kusumastuti yang memerankan sebagai Cempau, istri dari tokoh Unru, tokoh utamanya, dan satu lagi Tuti Wibowo yang berperan sebagai adik Cempau. Pergi dia, cepat pergi, tinggalkan kami. Cepat pergi dia. Dia masih diperlukan untuk meneruskan perjuangan ini. Pergilah dia. Unru di mana, Maksud? Di bawah, tuan. Shosan, tangkap mereka, Maksud. Acing, siap dia. Sementara tokoh Unru sendiri oleh teman-teman, karena juga susah untuk mendapatkan pemain yang betul-betul akan bisa menghidupkan karakter Unru, maka kami sepakat ketika itu saya pula yang memerankannya. Jadi di film pertama ini ada beberapa peran yang saya harus ambil, yaitu penulisan skenario, sutradara, dan juga pemeran utama. Bisa dibayangkan betapa berat tanggung jawab ini, karena sudah pasti yang namanya film pertama menginginkan satu hasil yang maksimal, dan dalam pelaksanaannya seluruh energi, seluruh pikiran, dan apapun yang dimiliki betul-betul diarahkan pada bagaimana mensukseskan film Perang Sapugara.
Saudara-saudara yang tercinta, sebentar lagi Belanda akan menginjakkan kakinya di tanah kita ini. Perintah Belanda agar semua senjata yang kita miliki dikumpulkan atau dibenamkan di dalam air. Ini satu penghinaan. Betul! Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau dihina seperti ini. Tidak mau. Kita hormat dan cinta kepada raja kita. Tetapi kita tidak mau diinjak-injak atau dijajah oleh bangsa Belanda. Betul! Tanah ini adalah milik kita. Kita akan tentang dan usir Belanda dari tanah ini. Bersiap-siaplah saudara-saudara. Asah lembing dan parang saudara-saudara. Perempuan-perempuan, laki-laki tua, dan anak-anak, ungsikan. Beritakan secara beranting kepada semua laki-laki agar kita semua berkumpul dan membuat markas di desa Sapugara. Ada scene-scene yang memang sangat sulit dibandingkan dengan scene-scene lain. Terutama misalnya scene ketika terjadi perang. Scene ketika ada dialog antara tokoh Undru dan tokoh lain. Termasuk juga dengan Datu Ranga. Dia harus menyentuh, dia harus bisa menghidupkan dan memberikan warna betapa isi dialog itu penting dan betapa dua orang yang berbicara ini sama-sama coba mempertahankan prinsipnya. Gitu. Apa yang kau kerjakan selama ini hingga tidak menghiraukan kedatangan kami? Hamba mohon maaf Tuanku Datu, bahwa hamba tidak dapat menyambut tuanku dengan sepatutnya. Tuanku Sultan sampai mengutus aku datang ke Taliwang hanya untuk urusan kalian. Dewa Meraja tidak menghendaki sama sekali bila Antidesa meneruskan niat untuk berperang menolak kedatangan Belanda. Betapapun, Antidesa harus membatalkan niat itu. Tuanku Datu, apakah kehendak Tuanku Sultan tidak dapat ditolak? Gila! Menolak kehendak Baginda berarti menentang titah. Dan ini suatu pembangkangan. Antidesa tidak ingin berkhianat terhadap Dewa Meraja, bukan? Tetapi tanah ini membutuhkan pembelaan Tuanku Datu. Pembelaan apa? Pengorbanan yang akan sia-sia. Tentara Belanda sangat kuat. Dan Dewa Meraja tidak menghendaki rakyat sengsara akibat perang. Sangat menyesal Tuanku Datu. Hamba tetap akan mengangkat senjata menghadapi setiap musuh yang akan menginjak-injak tanah ini. Oh, jadi Antidesa tidak mematuhi sama sekali titah Tuanku Sultan? Untuk hal ini, hamba tidak akan membiarkan Belanda masuk dan memerintah Tuanku Datu. Aku dipercaya dan diutus langsung oleh Tuanku Sultan untuk menemui Antidesa. Apakah Antidesa tidak memandang semua ini? Tentu saja hamba sangat memuliakan Tuanku Datu. Tetapi persoalan Belanda bukan persoalan diri hamba seorang. Ini persoalan martabat bangsa. Apakah Antidesa lebih tahu dari Tuanku Sultan mengenai martabat bangsa? Siapa yang lebih berkuasa memerintah? Tuanku Sultan dari sebuah besar? Ataukah Antidesa yang hanya sebagai wakil di sini? Mengapa kau tidak mentaati titah Baginda? Aku dipercayakan oleh Tuanku Sultan menemui Antidesa agar menurut sebagaimana apa yang dititahkan. Karena itu, kuharap Antidesa suka memandang mukaku. Sungguh menyesal, Tuanku Datu. Untuk hal ini,
hamba tidak akan patuh. Jangan sampai aku mengambil tindakan kekerasan di desa. Jabatanmu dapat aku copot. Daerah Taliwang dapat diperintah langsung. Dan kau kami bawa ke Sumbawa Besar untuk dihadapkan kepada Tuanku Sultan. Kalau memang demikian kehendak Tuanku Datu, sudah terlambat. Terlambat? Apa maksudmu? Itu tidak mudah. Gitu. Apalagi yang bermain adalah pemain-pemain amatir. Gitu. Tetapi alhamdulillah dengan kerja keras dan kemauan teman-teman di daerah, semuanya dapat berjalan dengan baik. Termasuk juga ketika scene perang yang terjadi di beberapa tempat membutuhkan energi, melibatkan orang banyak, kemudian ada cara-cara tertentu oleh Haji Tengku Rusyan yang ikut membantu sebagai tata artistik, bagaimana trik-trik, bagaimana set tata artistik, termasuk efek harus dia hidupkan karena itu adalah bagian dari tanggung jawab dia dan seterusnya. Maka terakhir kami sama-sama melihat ini film yang luar biasa. Ada Dede Gunawan juga yang membantu bersama-sama saya sebagai sutradara. Pak Hasan Basri adalah teman yang punya pengalaman membuat film G30 SPKI sebagai tata kamera. Kemudian ada banyaklah teman, tapi tentu jumlahnya yang kami bawa dari Jakarta untuk syuting di daerah itu sangat terbatas. Tetapi sekali lagi ini pencapaian yang bagus sebagai karya pertama, kerjasama yang bagus juga di antara SDM terbatas yang saya bawa dari Jakarta, dan kerjasama yang hebat juga antara tim Jakarta dengan teman-teman di daerah.